Warga Indonesia bahagia. Saya berada di kota Athena, Yunani, dan dari kota ini saya menyampaikan inspirasi untuk keluarga Indonesia bahagia. Selamat berjumpa dalam serial pelajaran menjadi seorang suami. Nah, tema kita kali ini adalah tempat perlindungan. Suami yang menjadi tempat peristirahatan bagi istrinya. Dasarnya saya ambil dari Rut pasal 1 ayat 9, di mana Naomi berbicara kepada dua menantu perempuannya karena anak laki-lakinya dua-duanya sudah meninggal. Maka Naomi berbicara kepada mantunya, salah satunya Rut, berkata demikian, kiranya kamu mendapat tempat peristirahatan, tempat perlindungan masing-masing di tempat suaminya. Jadi Alkitab mengatakan bahwa suami itu tempat perlindungan bagi istri. Nah, gimana supaya suami ini bisa menjadi tempat perlindungan? Ya tentu memberikan keamanan, ya. Jangan justru tidak memberikan perlindungan. Di Alkitab ada kisah suami yang tidak melindungi istri. Misalnya Ishak dalam Kejadian pasal 26 ayat yang ke-7. Dia ditanya Ribkah itu siapa? Dia nggak mau jawab istrinya karena dia takut. Suaminya malah penakut. Nah, dalam konteks sehari-hari kan sering terjadi justru suami yang takut ketika dicari Pak RT, Pak RW, tukang pajak, dicari tukang tagih, semuanya yang menemui istri. Memang sering wanita itu lebih berani. Maka resepsionis di seluruh muka bumi semuanya wanita. Dia lebih berani terima telepon, dan yang galak ketika dihadapi wanita mungkin berubah kegalakannya. Apapun alasannya, tapi ini tidak benar kalau konteksnya pernikahan, ya, bahwa suami justru harusnya menjadi tempat perlindungan bagi istri. Suami yang menjadi tempat perlindungan. Nah, kenapa harus melindungi istri? Karena wanita yang memang lebih banyak hidup dari perasaannya, dia sering timbul khawatir masa depan, khawatir sekolah anak ada biayanya apa tidak, khawatir kalau tinggal suami ini rumah aman apa tidak, tralisnya kuat apa tidak. Kadang-kadang hal yang tidak ditakutkan oleh seorang pria ditakutkan oleh seorang wanita. Karena itu kalau istri sedang dalam keadaan yang khawatir, tugas suamilah untuk memberikan perlindungan. Misalnya mengatakan hal-hal yang memberikan rasa aman. Percaya mah bahwa Tuhan akan menyediakan semuanya indah pada waktunya. Memang biayanya cukup besar, tapi saya akan berusaha. Kamu doakan, kalau kamu berdoa, Tuhan akan membuka jalan bagi usaha yang saya lakukan. Tuhan pasti, kalau kita takut akan Tuhan, kita hidup benar di hadapan Tuhan, pasti Tuhan akan mencukupi. Nah, ini kata-kata yang memberikan ketenangan. Dan kata-kata yang memberikan ketenangan ini tentu akan lebih kuat ketika diiringi dengan niat mau bekerja, niat untuk rajin. Itu pun sudah memberikan perlindungan. Jadi tidak perlu kaya raya, tapi niat usaha, niat bekerja akan memberikan rasa aman kepada seorang wanita, seorang istri yang mungkin ada khawatir soal masa depan. Suami yang menjadi tempat perlindungan, karena saya menjumpai banyak wanita atau istri itu minder, merasa tidak berarti, merasa tidak berharga. Nah, suami tidak boleh malah justru goblok-goblokin gitu ya. Ya, makin minder dia. Tapi bagaimana bisa mengakui keberadaan istri, melihat sisi positifnya, memberi kesempatan untuk tampil sehingga melalui dibimbing, ya, atau digembalakan, istri merasa dirinya berarti, merasa dirinya berharga karena sisi positifnya diakui, dia merasa layak. Nah, wanita yang bisa bangkit dari minder, tidak berharga, tentu dia akan merasa bahagia, bahkan dia merasa aman, karena rasa aman itu muncul ketika seseorang merasa diterima. Tapi ketika disalahkan, selalu ditegur, disalahkan, waduh, dia merasa ditolak dan dia merasa tidak aman. Apakah saya bisa bahagia dalam jangka panjang bersamanya? Tapi kalau dia diterima apa adanya, wanita merasa aman untuk berumah tangga, hidup berpuluh tahun bersama suaminya, menjadi suami yang menjadi tempat perlindungan, tempat curhat, tempat cerita, tempat berbicara, sehingga istri merasa aman dan bahagia. Warga Indonesia bahagia.